hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Angkat kasma paturuhon tuawon pakokopi nyasaiku galutut ut maau dilamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 4 Oktober 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari Zakaria 8 ayat 16. Zakaria 8 ayat 16 saya akan membacakan untuk kita. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar firman yang disampaikan oleh Zakaria ini, kita teringat bahwa umat Israel sedang berada dalam pembuangan dan hendak mau kembali ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, di mana tempat mereka hidup dan berdomisili. Saudara-saudara, bahwa ada hal yang diingatkan oleh Zakaria. Kalaupun mereka akan diizinkan Tuhan untuk kembali ke tanah asalnya atau tanah perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan mereka, bahwa mereka harus meninggalkan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang selama ini membuat mereka terbuang ke Babel, yang selama ini membuat mereka menjadi bangsa yang terasing, menjadi bangsa yang tidak merasakan damai sejahtera, menjadi bangsa yang tidak merasakan sukacita sebagai umat Allah oleh karena hukuman Allah atas segala dosa dan kejahatan-kejahatan mereka. Dan kini Allah telah bermurah hati untuk menghantar umatnya kembali dari tanah pembuangan. Ada hal yang harus mereka perhatikan yang disampaikan oleh Zakaria, bahwa mereka harus membicarakan hal-hal yang benar, mengatakan hal-hal yang benar. Semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut harus bersumber dari hati dan tunduk kepada hukum Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga belas kasihan itu selalu ada bagi mereka. Mata Tuhan tertuju kepada mereka, kasih sayang Tuhan tertuju kepada umatnya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Setelah Yesus Kristus menebus dan membebaskan kita dari dosa dan kematian, dan setelah Yesus memperdamaikan kita kepada Allah, membuang segala dosa-dosa kita, segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kejahatan-kejahatan kita, tidak diperhitungkannya lagi. Kasih karunia, kasih setia Tuhan melakukannya untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Tuhan menginginkan supaya kita hidup damai sejahtera, hidup dalam kasih dan dalam naungan kasih-Nya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saatnya kita harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita bertindak dan bersikap sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darah yang luar biasa. Sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah diperdamaikan kepada Allah, dan sebagai orang yang status kita sudah diubahkan dari hamba dosa kini menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita memelihara sikap hati kita di tengah-tengah perjalanan dunia yang semakin kacau, di tengah-tengah perjalanan dunia yang semakin banyak menginginkan hal-hal yang kurang baik, di tengah-tengah perjalanan dunia yang mana kejahatan dan kebobrokan moral semakin cepat menyebar. Maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk hati-hati bertindak dan bersikap, karena kita adalah anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Betapa hebatnya cepatnya berita-berita yang kurang baik, berita-berita hoax menyebar dan menyakiti orang-orang tertentu. Betapa banyaknya masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di sekitar kita. Dan betapa seringnya kita menerima sesuatu berita dari mass media atau berita dari alat-alat komunikasi yang lain tentang hal-hal yang buruk. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah ditebus dan kita harus tampil beda dari dunia ini. Walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ini, ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, namun kebiasaan-kebiasaan buruk harus terhindar dari kita. Kebiasaan-kebiasaan kedagingan, keduniawian harus kita hindarkan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah pelaku firman, karena kita adalah menjadi garam dan terang dunia yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari semangat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kasih setia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah status kita. Kita adalah anak-anak terang. Dimanapun kita berada harus memancarkan cahaya kebenaran yang dari Allah. Dimanapun kita berada harus menyatakan kasih setia Tuhan. Dimanapun kita berada harus bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa oleh karena darahnya yang kudus, oleh karena kasihnya kita diselamatkan. Oleh karena anugerah semata kita boleh menerima sukacita dan kehidupan yang kekal. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama untuk melangkahkan kehidupan ke depan, dan yakin dan percaya bahwa saya, saudara, kita semua yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang boleh nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami menyadari betapa kami telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa dan kematian. Dan ada hal yang boleh kami tampilkan dalam hidup dan kehidupan kami, baik tutur kata kami, cara kami bersikap, berbuat, bertingkah laku di tengah-tengah dunia ini, di keluarga kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Hendaklah kami menjadi pelaku firman dan hidup dalam kebenaran firman yang boleh kami terima dari setiap hamba-Mu, bahkan kebenaran-kebenaran firman yang selalu mengajar kami dari Alkitab yang boleh kami dengar dan kami pelajari. Kami harus menjadi pelaku firman. Kami harus tampil beda meskipun kami berada di tengah-tengah dunia ini, tapi sikap hati kami haruslah meneladani apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang berjuang untuk mengalahkan cobaan-cobaan, ketidakadilan, yang berjuang untuk mengalahkan segala berita-berita atau kabar-kabar hoax. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi pelaku firman, dan apa kata-kata yang keluar dari mulut kami hendaklah kata-kata yang benar-benar mencerdaskan dan membawa berkat dan membawa kekuatan, memberikan sesuatu motivasi kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, dimanapun kami berada.
Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu mencari pekerjaannya. Mari Tuhan tolong mereka. Mari Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang merindukan kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka dengan perkawinan mereka. Mari Tuhan menjawab doa-doa mereka, pergumulan-pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Kami berdoa Bapa Surgawi buat keadaan di daerah Bona Pasogit kami di Tapanuli Utara yang dilanda oleh gempa bumi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap masyarakat yang terdampak oleh gempa bumi tersebut. Biarlah mereka semakin kuat, iman mereka semakin tertuju kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menghibur, menguatkan, memberkati apa yang boleh mereka pekerjakan dan pikirkan, sehingga melalui pekerjaan mereka beroleh sukacita, mereka beroleh berkat yang luar biasa. Berkati para pemimpin daerah kami, berkati juga para hamba-Mu yang berada di sekitar Tapanuli, sehingga mereka boleh bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, untuk boleh bangkit kembali, untuk boleh membangun Tapanuli menjadi daerah yang lebih sejahtera, menjadi daerah yang lebih yakin dan percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Yang sakit, yang terluka, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Horas. Maaf bilang